Langkahnya terlatih ketika memutuskan untuk lompat dari pagar. Wanita itu hanya membawa kebencian dan 2 lembar uang. Dia tahu harus pergi kemana. Semua yang dia rencanakan matang-matang hancur seketika. Sepertinya ada orang yang sengaja memporak-porandakan rencana yang sudah dia susun dengan matang. Tangannya melambai pada satu taksi yang tidak sengaja lewat di depannya. Jalan nomor 18, begitulah ucapannya yang terkesan dingin tanpa belas kasih. Sial. Ini semua karena Kak Rio yang masuk penjara. Sudah aku duga, seharusnya aku memang tidak usah percaya saja padanya, ucap wanita itu sambil mengusap wajahnya frustasi. Hanya ada satu orang yang dia bisa mintai tolong sekarang. Meski terdengar aneh, tapi wanita yang tak lain adalah Raeli itu harus segera menemuinya. Tujuan mereka juga sama, jadi untuk menjalin kerjasama bukankah akan sangat baik bagi mereka berdua? Meski dia harus menahan rasa sakit karena akan bertemu dengan pria yang menyakitinya tanpa sadar. Tidak butuh waktu lama akhirnya Raeli sampai di kompleks apartemen elit. Sejujurnya dia tidak yakin akan bertemu lagi setelah sekian lama. Banyak pertanyaan yang ada di kepala Raeli, namun sekarang target utamanya adalah Andrea. Daripada menahan ego lalu kalah, sekarang Raeli lebih memilih membuang egonya. Raeli tidak heran ketika mengetahui pria itu tinggal di apartemen mewah seperti ini. Tidak butuh waktu lama untuk pria parubaya yang bahkan masih terlihat muda itu datang menemuinya. "Anda yang mencari saya?" tanya pria itu dengan kenyitan di dahinya. Dia sama sekali tidak pernah bertemu dengan wanita yang kini terlihat sedang mengandung. "Iya," jawab Raeli. "Saya tidak mengenal Anda," ucap pria itu, terdengar sangat dingin. Justru mendengar ucapan pria parubaya itu, Raeli kini melipat kedua tangannya di depan dada. Seandainya pria ini tahu, mungkin saja dia akan merasa berdosa dan bersalah kepada Raeli. Namun wanita itu tidak ambil pusing, karena dari awal dia memang tidak menginginkan pria parubaya ini menjadi seseorang yang penting untuknya. "Hancurkan Celestine," pinta Raeli. "Kamu tahu saya siapa?" tanya pria itu. "Tony," ucap Raeli dengan raut wajah acuh. Meski dia tidak memungkiri kalau hati kecil Raeli merasa senang bisa melihat langsung pria ini baik-baik saja. "Saya bahkan tidak tahu kamu siapa, lalu tiba-tiba datang meminta saya bermain dengan keluarga Celestine. Bahkan keluarga Artadov saja sulit untuk dihancurkan apalagi keluarga Celestine," lanjut Tony. "Kamu pikir saya akan percaya?" tambahnya. "Saya bisa buktikan kalau saya memang serius meminta Anda menghancurkannya," balas Raeli. Tatapan tajam dari wanita yang kini terlihat frustasi di depannya hanya membuat Tony diam tidak berkutik. Awalnya Tony heran, kenapa wanita ini bisa mengetahui tentang Nyonya Kalia yang memang ingin menyingkirkan Tuan James. Tatapan frustasi dan kemarahan tergambar jelas, sebelum Raeli kembali berkata, "Tapi sebelum itu, tolong lindungi saya dari mereka," pinta Raeli. Meski awalnya terbalut keraguan, pada akhirnya pria itu mengangguk setuju dan kini mengajak Raeli untuk berada di hotel beberapa hari yang akan datang. Raeli hanya mengamati punggung itu dengan helaan nafas. Dia harus meyakini dirinya kalau pria itu bukanlah orang penting lagi. Alasan kenapa Raeli bisa mengetahuinya adalah karena dia mencari tahu soal kebenarannya setahun yang lalu. "Kamu lapar?" tanya Tony. Raeli hanya menganggukkan kepala kecil. "Iya, tapi saya tidak punya uang," jawabnya. Tony menghela nafas. "Baik, sekarang kamu tunggu di sini," ucapnya. Tony tidak tahu kenapa wanita yang bahkan tidak pernah dia temui sebelumnya tiba-tiba datang padanya dan mengatakan bahwa dia mengenal Tony dengan baik. Bahkan meminta sesuatu yang di luar batas kemampuan, meski akan dirundingkan lagi kepada nyonyanya. "Suami saya di penjara," ungkap Raeli akhirnya setelah sekian lama bungkam ketika berhadapan dengan Tony yang baru saja kembali setelah membawakannya makanan. "Lantas?" tanya Tony. "Hidup saya hancur, saya sedang hamil,
lalu suami saya dipenjara dan itu semua perbuatan dari kakak saya dan orang tua angkat saya. Pada dasarnya mereka hanya menjadikan saya pion yang menjadi pelengkap keluarga mereka. Suatu saat nanti saya akan dibuang, dan saya rasa mungkin sekarang waktu yang tepat mereka membuang saya, ucap Riley yang terdengar parau. Tidak dipungkiri kalau yang Tony lihat sekarang adalah sosok wanita rapuh dan putus asa. Lalu, sebenarnya siapa namamu? Tanya Tony. Riley, jawabnya. Riley. Nama itu tidak asing, apa kamu saudara angkatnya Nyonya Muda? Tanya Tony. Riley menganggukkan kepalanya dengan lemas. Posisi anak angkat memang selalu berada di bawah anak kandung. Itu sebuah fakta yang tidak bisa terelakkan, kecuali anak kandungnya kurang ajar. Setidaknya sekarang kamu bisa sedikit aman di sini, meski saya yakin keluarga Celestine mungkin sedang mencarimu sekarang, ujar Tony. Riley hanya berdeci pelan. Mereka justru senang kalau saya tidak ada. Apalagi saya tahu, posisi saya yang hanya anak angkat hanya akan mempersulit semuanya, balasnya. Riley ingat dengan jelas ketika keluarga besar datang. Mereka beberapa kali menyayangkan Daddy dan Mami mengangkat anak lagi di saat mereka sudah punya putri yang cantik dan berbakat. Ingatan tentang ucapan menyakitkan itu membuat Riley mau tidak mau menjadi was-was, jika suatu saat dia akan dibuang bagaimana. Sehingga dia berusaha untuk membuat Andrea terlihat jelek di depan semua orang, seperti dirinya yang selalu dibandingkan dan dikucilkan dengan identitas anak angkat. Meskipun Riley merasa tidak pernah diperlakukan buruk oleh keluarga itu. Karena sampai sekarang pertanyaan tentang, mengapa dirinya diadopsi di saat mereka memiliki putri yang lebih unggul dan berbakat. Dimulai dari Andrea mulai aktif organisasi dan mendapat juara kelas beberapa kali membuat Riley menciut. Riley suka melukis, tapi dia memilih mengejar akademis ketika tahu Andrea lebih unggul dan hebat dari dirinya, karena dia takut suatu saat akan dibuang. Saya bertanya-tanya, apakah tindakan saya ini salah? Ketika saya ingin kembali dan mengakhiri sesuatu, maka saya akan teringat dendam yang sudah saya tahan lama ini, ucap Riley. Tony mengangguk paham, entah kenapa mendengar ucapan Riley tentang keluarganya membuat Tony merasa sesak dan iba. Apalagi semenjak dia dan Anggi hilang kontak, Tony merasa tidak memiliki seseorang yang dekat lagi, meski kuat dugaannya kalau Anggi disingkirkan secara misterius oleh Tuan Muda. Mungkin kamu tahu, kalau saya bekerja sebagai asisten dari Nyonya Kalia. Beliau yang dulu menolong saya ketika berada di perasaan putus asa. Kamu bisa mengatakannya besok kepada beliau, karena saya rasa kalian berada di kapal yang sama, ujar Tony. Andrea yang sedang duduk menyisir rambutnya merasakan bahwa kini tangan James sedikit nakal karena bergerak bermain di area favoritnya. Andrea menghela nafas jengah. Lepaskan, pintanya. Tidak mau, balas James. James, kamu tidak ingin melihatku marah dan meninggalkanmu sendiri kan? Ancam Andrea. James berdecak sebal. Kamu selalu berhasil mengancamku seperti itu sayang, ujarnya. James yang gemas segera mencium pipi Andrea. Dia duduk di sofa sembari memperhatikan Andrea yang kini mengenakan piyama berbahan silk dengan potongan pendek apalagi terlihat seksi dengan perut buncit itu. James sadar dia harus menahannya karena kemarin dan tadi siang sepertinya dia agak keterlaluan menarik Andrea begitu saja. Dia selalu kehilangan akal jika berada di dekat istrinya. Pria itu mengusap pelan wajahnya karena telah berani berpikir kotor. James, panggil Andrea. Jawab James. Apa kamu menyayangi mereka? Tanya Andrea sembari menunjuk perut buncitnya. Tentu saja. Aku benar-benar menyayangi mereka. Aku selalu ingin bisa berinteraksi dengan mereka. Namun tanganku seakan gemetar karena tidak bisa menyentuh mereka dari luar, jelas James dengan raut wajah sendu dan menatap perut buncit itu dengan sayang. Traumanya akan mendiang sang mama membuat James refleks gemetar ketika hendak menyentuh perut buncit itu. Ketika mereka melakukan hubungan,
James seakan menghindari perut buncit itu. Aku ingin menyapa mereka, tapi tidak bisa, ujar James. Andrea tersenyum kecil. Suatu saat mungkin bisa. Atau kamu memang ditakdirkan untuk menyentuh mereka setelah lahir. Aku begitu tidak sabar akan kelahiran mereka, kata Andrea. Dia tidak bohong sama sekali, dia bahkan sudah menyiapkan beberapa nama. Terkadang Andrea merasa James tidak seantusias itu mengetahui dirinya akan menjadi seorang ayah. Namun Andrea percaya, itu semua bukan karena James yang sengaja menghindar, namun karena trauma masa lalu yang berusaha dia tahan. Andrea, aku merasa bersalah padamu dan juga anak-anak kita. Apa suatu saat kamu mungkin saja meninggalkanku karena tidak bisa menjadi ayah yang baik? Tanya James dengan nada gelisah dan khawatir. Andrea menghela nafas dan kini mendekat ke arah James. Wanita itu mengelus pelan puncak kepala suaminya, seakan sengaja berdiri di depan James. Meski kamu tidak bisa menyentuhnya, sapalah mereka. Pendidikan prenatal itu penting, sekedar mengajak mereka bicara supaya mereka tahu siapa dedi mereka, saran Andrea. James mendongak dan kini berhadapan langsung dengan perut buncit Andrea. Halo anak-anak, ini dedi. Cepatlah lahir, karena dedi begitu menyayangi kalian, ucap James gugup dan sedikit terbata-bata karena jujur, ini merupakan pengalaman pertama yang tidak bisa dengan mudah dia lakukan. Duk. Andrea mundur perlahan karena merasa terkejut ketika tendangan lebih kuat datang bertubi-tubi, dia meringis pelan membuat James seketika panik dan mendekat ke arahnya. Kak kamu tidak apa-apa kan? Tanya James. Bukannya menjawab, Andrea malah tertawa dengan puas. Hal itu lantas membuat James penasaran bukan main, kenapa Andrea tiba-tiba tertawa begini. Sepertinya mereka sudah sangat mengenali suaramu. Buktinya mereka sangat senang dan aktif ketika mendengar suaramu, jelas Andrea. James berbinar tidak percaya, dia menutup mulutnya. Sekarang di depan Andrea sudah tidak ada lagi image pria kulkas, karena sepertinya kulkas itu akan mati untuk selamanya, jika Andrea terus bersama dengan James. Bagaimana ini? Tanya James. Bagaimana apanya? Balas Andrea. Aku sepertinya ingin mereka lahir sekarang, ujar James. Wih. Andrea menatap tajam ke arah James. Jangan berkata seperti itu. Bagaimana jika mereka benar-benar mendengar dan ingin keluar dengan cepat? Awas saja. Ancam Andrea, raut wajahnya tampak marah dengan begitu seriusnya. James menelan ludahnya gugup. Memangnya apa yang James katakan salah ya? Kalau mereka lahir sekarang tidak sesuai dengan waktu yang diperkirakan, justru membuktikan kalau mereka tidak baik-baik saja. Sepertinya aku harus membawamu untuk belajar tentang masalah penting seperti ini, agar kelak kamu tidak berkata yang aneh-aneh, ujar Andrea. James tertunduk sendu. Aku bersalah istriku, katanya. Sekarang James malah menjadi bulan-bulanan Rico karena terciduk sedang membaca beberapa buku tentang bagaimana menjadi ayah yang baik, atau bagaimana mengerti istri yang sedang hamil. Mungkin sekarang Anda bisa melepaskan buku-buku itu dulu dan tanda tangani dokumen yang saya berikan, ujar Rico. Balas James singkat, membuat Rico berteriak frustasi karena sikap tuannya. Namun yang bisa Rico lakukan adalah bersabar. Oh iya tuan, kenapa dari kemarin Kelvin selalu terlambat untuk datang, bukankah sesekali Anda harus menegurnya? Tanya Rico. Jawab James. Tuan, saya merasa sedih karena dia acuhkan. Haruskah saya pergi saja? Tanya Rico. James menoleh ke arah Rico dengan tajam setelah meletakkan buku-buku itu di atas meja. Kelvin sedang mengantar Ditra ke kampus, dan itu perintah istriku. Jadi jangan banyak protes, ujar James. Rico menghela nafas jengah. Lalu saya kapan? Tanyanya. Kapan apanya? Balas James. Kapan mengantar kekasih saya pergi ke suatu tempat? Jawab Rico. James melirik Rico dengan keringitan di dahinya. Memangnya sekarang kamu punya kekasih?
Tanyanya. Rico hanya bisa mengangguk tidak percaya. Entah kenapa ucapan ini lebih menyakitkan dibanding apapun. Sungguh, dia juga ingin punya kekasih tapi sekarang tidak ada yang membuatnya begitu tertarik. Ah, lupakan. Saya hanya ingin mengabari bahwa dari CCTV yang tertangkap di rumah keluarga Celestine, sepertinya dugaan kita tentang Riley yang melarikan diri cukup kuat. Karena terlihat dari gaun tidur yang dikenakan, sehingga saya bisa simpulkan bahwa saat kabur ini, Riley bertindak cukup impulsif, jelas Rico. Pejamkan mata Anda, arahan Dr. Charles. James mengikuti arahan dari Dr. Charles. Dia sudah memutuskan untuk lepas dari bayang-bayang masa lalunya. Meski dia merasa sulit, banyak hal yang kini menumpuk dan bersarang di hati James. Fakta bahwa dia masih terjebak di lautan masa lalu tidak bisa terelakkan begitu saja. Respon tubuhnya seakan mengikuti apa yang dikatakan hatinya, ketika James ingin sekali menyentuh perut buncit istrinya itu, namun selalu tertahan. James benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi supaya dia bisa menyentuh dan merasakan tendangan kecil anak-anaknya. Ketika James memejamkan mata, dia mulai masuk ke dalam masa lalu. Tepat ketika usianya masih belia. Arsitektur rumah yang selalu dijaga sampai sekarang masih terngiang. Seakan membawa James ke dalam fantasi yang dibuat sendiri. Setelah sekian lama akhirnya dia bisa melihat dengan jelas sosok mama yang selama ini dia rindukan. Meski hati James lebih merindukan suara lembut milik mama. James seakan berada pada waktu dia dan mama bahagia. Tidak ada yang bisa menghalangi jalan mereka. Suara mama yang selalu lembut dan membuatnya bersemangat tidak akan dia lupakan. Ketika dia melihat mama duduk di kursi goyang, mengenakan syal berwarna merah jambu, menoleh ke arah James dan tersenyum dengan lembut kemudian memanggil namanya. "James, sadarlah," ucap mama. James masih belum paham, dia hendak mendekat namun mama kembali berkata, "James, sadarlah." Seketika kelopak mata itu segera terbuka menyadari suara Dr. Charles yang memanggilnya membuat James tersadar. "Saya tidak bisa membiarkan Anda lama masuk ke dalam kenangan masa lalu. Setidaknya dengan pemanasan seperti ini, besok Anda bisa lebih siap lagi," ujar Dr. Charles. Mendengar ucapan Dr. Charles, James hanya terdiam. "Kenapa sekarang Anda mendadak jadi pendiam seperti ini?" tanya Dr. Charles. "Saya hanya masih terjebak pada ingatan masa lalu. Kini saya bisa melihat dengan jelas senyum mama yang cantik setelah saya bisa melihat wajah wanita yang saya sayangi," jawab James. Dr. Charles mengangguk paham. "Saya tahu, jadi untuk itu. Saya ingin Anda mempersiapkan diri lagi. Karena kenangan manis, memiliki kenangan pahit sebagai pendampingnya. Mungkin Anda bisa mengajak Nyonya untuk datang menemani Anda," sarannya. James segera menggeleng tidak setuju. "Aku tidak akan pernah membiarkannya begitu saja," ujarnya. Helaan nafas itu terdengar frustasi. "Saya tahu, Andrea masih menganggap saya tidak senang akan kehadiran buah hati kami. Justru saya hanya memiliki kekhawatiran tentang sosok saya di masa depan. Apa saya bisa menjadi figur Daddy yang baik? Terlepas dari apa yang dulu saya rasakan bersama Papa," tambahnya. "Bayang-bayang masa lalu memang sulit untuk dilupakan." Sekuat apapun James berusaha, sebaliknya ketika dia memutuskan untuk melepaskan mimpi buruk dari masa lalu, maka dia akan bisa kembali berjalan menuju masa depan tanpa gangguan. Setelah menyelesaikan sesi pengobatannya, James keluar dari ruangan dan kini dihampiri Kelvin. Pria itu tampak penasaran dengan hasil terapi yang sudah dilakukan beberapa hari terakhir. "Bagaimana terapinya, Tuan?" tanya Kelvin. James melirik Kelvin dengan keringan curiga. "Untuk apa kamu ingin tahu hal semacam ini?" balasnya. "Tentu saja karena saya mengkhawatirkan kondisi Tuan," jawab Kelvin. "Sejak kapan kamu khawatir pada saya?" tanya James. "Sejak Tuan menjadi tuan saya," jawab Kelvin seakan tidak ragu.
James terdiam, meski setelahnya dia seperti sengaja mengabaikan apa yang sudah Kelvin katakan padanya. Sehingga Kelvin mau tidak mau mengejar tuannya yang cepat marah itu. "Tunggu saya tuan," seru Kelvin. "Sepertinya kamu terlalu banyak bergaul dengan Ditra sehingga banyak bicara," ujar James. Kelvin menelan ludahnya gugup dan tidak lagi berbicara sebelum James mengatakan sesuatu padanya. Kalau dilihat-lihat lagi sepertinya suasana hati tuannya ini tidak begitu bagus. Entah apa yang Dr. Charles katakan, namun Kelvin yakin kalau tuannya ini sedang menyembunyikan sesuatu. "Bagaimana dengan kabar pencarian wanita itu?" tanya James. Kalau tuannya mengatakan, wanita itu, maka tidak lain dan tidak bukan yang dimaksud adalah Riley. Bahkan sampai saat ini mereka kehilangan jejak, seakan keberadaannya memang sengaja disembunyikan. Sampai saat ini, baik saya maupun Rico, belum menemukan titik terakhir keberadaan Nona Riley. Apalagi beliau tidak membawa hal-hal seperti kartu kredit atau ponsel. Jadi kami hanya mengandalkan CCTV daerah sekitar, jelas Kelvin sembari fokus menyetir. Di belakangnya terdengar helaan nafas berat. Sepertinya Tuan James tidak puas dengan laporan yang sudah dia berikan. Meski Kelvin akui dia juga sempat frustasi mencari keberadaan orang yang menghilang tanpa jejak. "Seharusnya aku masukkan saja keduanya ke penjara. Kalau begini, malah aku yang merasa cemas dan gelisah. Air yang tenang lebih berbahaya daripada ombak," ujar James. Kelvin mengangguk setuju, karena sekarang mereka seperti sedang menikmati ketenangan, namun karena Riley menghilang, banyak kemungkinan buruk yang mungkin saja sedang direncanakan oleh wanita itu. "Tapi Anda tenang saja, selama Nyonya di rumah dia akan aman," ujar Kelvin. "Justru itu yang aku takutkan, terkadang Andrea pasti punya keperluan untuk keluar dan aku seperti susah untuk sekedar memberikan izin dia pergi. Sementara semua orang di luar kediaman tidak ada yang tahu kalau aku sudah bisa melihat lagi," ujar James. Kelvin mengangguk paham. "Sebenarnya saya masih tidak mengerti kenapa Tuan mau menyembunyikannya lebih lama. Bukankah bagus jika kedua mertua Anda tahu?" tanyanya. "Masih belum waktunya Kelvin," jawab James. James harus memastikan sesuatu yang tentunya berkaitan dengan masa depan mereka. Rencana balas dendamnya tertunda, dan selama itu James harus memastikan bahwa orang-orang tidak tahu kebenaran tentang matanya. Kebenaran tentang kejadian masa lalu masih membayangi James. Setelah melakukan operasi, foto mendiang mamanya yang pertama kali dia lihat, setelah itu Kelvin. James sengaja meminta Kelvin membawakannya dan berharap bisa melihat dengan jelas sosok mama yang selama ini merawatnya. "Apa yang sebenarnya Papa katakan pada Mama, sampai Mama sempat kabur dari rumah dan mendapat penganiayaan," gumam James dengan pikiran yang tidak berhenti bekerja. Kelvin tentu tidak mendengar kilasan gumaman kecil dari James. Karena sekarang fokusnya pada jalan raya dan mengantarkan tuannya ini pulang dengan selamat. Tidak butuh waktu lama mereka akhirnya sampai di kediaman Artadov. Apalagi sekarang tuannya itu tampak keluar dengan tergesa-gesa sampai lupa mengenakan kacamata hitamnya. Padahal hanya pergi sebentar, tapi sepertinya Tuan James terlalu merindukan nyonya rumah mereka. Meski Kelvin bersyukur karena sekarang tuannya punya rumah untuk kembali. Andrea yang kini hendak menuju pantry merasa terkejut saat seseorang memeluk pinggangnya dari belakang. Aroma mus yang menyengat tentu saja membuat Andrea tahu siapa yang kini melingkarkan tangannya di pinggang Andrea. "Apa yang?" ucap Andrea. "Aku merindukanmu," kata James. Andrea terkekeh mendengar ucapan manja James. Meski sebenarnya hatinya masih kecewa, karena sebelum James pergi, Andrea sempat bertanya kemana pria itu pergi. Namun lagi-lagi dia mendapat sebuah kebohongan. "Kita bahkan hampir 24 jam bertemu dan kamu masih rindu?" tanya Andrea. "Apa kamu tidak merindukan suamimu yang tampan ini?" balas James.
Hoho, sejak kapan suamiku punya sifat narsis begini? Ujar Andrea. Nyonya ini, ucapan Ditra terhenti ketika dia melihat tuannya sedang bermanja dengan Andrea. Siapa sangka kalau pemandangan itu membuat Ditra malu sendiri. Ah, maafkan saya Nyonya. Saya akan meletakkan ini di meja pantry, ujar Ditra. Iya, terima kasih ya Ditra, balas Andrea. Sama-sama, balas Ditra cepat sebelum akhirnya tidak sengaja menabrak Kelvin. Gadis itu sempat mengangguk sebagai tanda sapaan, kemudian pergi dengan cepat menuju pantry. Kelvin mengernyitkan dahinya bingung saat melihat wajah Ditra yang merah padam. Saat dia menatap lurus ke depan, langkahnya terhenti. Tentu saja, siapa yang tidak berhenti kalau melihat dua majikan tersayang sedang berpelukan. Sepertinya tindakan James saat ini menjawab pertanyaan Kelvin tadi. Pria itu memilih berbalik dan menyusul Ditra, karena dia bingung harus kemana. Kamu tidak lelah berdiri terus? Tanya James. Kamu lelah? James berkata panik dan melepaskan pelukannya. Dia mengajak Andrea untuk duduk di sofa ruang tengah. Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa aku melihat kamu selalu punya kesibukan meskipun di rumah? Tanya James. Mencoba hal baru, jawab Andrea. James mengernyitkan dahinya bingung. Apa yang perlu dicoba? Tanyanya. Tentu saja apa yang ingin aku coba. Tadi aku belajar membuat pastry dari Ditra. Kamu harus menjadi orang pertama yang mencobanya. Ujar Andrea dengan wajah serius. Aku tidak terima penolakan. Kalau tidak enak kamu harus tetap memakannya, tambah Andrea. James terkekeh dan kini mengelus pelan pipi istrinya yang semakin berisi. Apapun yang kamu berikan aku pasti akan menerimanya. Bahkan ketika kamu memberikanku racun pun, aku akan tetap meminumnya, ujarnya. Andrea mendengus sebal. Tapi aku tidak mungkin memberikanmu racun, bukan? Tanyanya. James menganggukkan kepalanya. Tentu saja aku percaya, jawabnya. Andrea menarik kedua sudut bibirnya ke atas. Rasanya sangat menyenangkan mengetahui James begitu menyayanginya. Saat sedang menikmati waktu berdua, James teringat ingin mengatakan sesuatu kepada Andrea. Walaupun sebagian hatinya merasa ragu untuk memberitahukannya. Sayangku, kamu tidak penasaran di mana keberadaan Kylie? Tanya James. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.